Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya ikut belajar bersama di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Anda berangkat semuanya ya. Coba karena masih pagi, coba mengetes semangat kalian. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dum dum dum. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Ya, alhamdulillah masih semangat ya pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Disiapkan dulu bukunya sudah? Dibuka halaman Dibuka halaman 39 ya. Buku pendidikan Pancasila dibuka halaman 39. Nah, kita akan belajar tentang norma dalam kehidupanku. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dapat mengimplementasikan bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai warga negara. Jadi di pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian bisa mempraktekkan ya tentang norma-norma di sini ya, nanti kita bahas. Nah, untuk sebelumnya Bu Guru memberi waktu kepada kalian terlebih dahulu untuk membaca materi tentang macam-macam norma di buku kalian ya. Diberi waktu 2 menit. Silakan untuk dibaca. Macam-macam norma. Sudah ya membacanya ya? Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah membaca, sekarang perhatikan di depan ya. Oke. Nah, di sini akan ada sebuah video tentang pelanggaran norma. Nah, coba diperhatikan ya. Bun, ibu sama bapak mau keluar dulu ya. Kamu jangan kemana-mana, jaga rumah. Iya bu, aman aja bu. Halo Jack, halo Bor, mana? Di rumah aku. Kenapa? Keluar kuy, ayo angkringan, mumpung sepi nih. Gas lah. Oke. Sadar, ada polisi lagi. Dek, minggir dulu. Sini sini. Pakai helmmu. Di rumah pak.
Kenapa nggak pakai helm? Dekat aja kok tempatnya Pak. Walaupun lumayan jauh maupun dekat, tetap harus memakai helm supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya Pak. Terus mana surat-suratmu? Belum punya Pak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Oke? Untuk para pengendara motor diwajibkan untuk selalu membawa lengkapan surat-surat yang sudah ditentukan oleh hukum di negara ini. Dan jangan lupa memakai helm pada saat berkendara. Oke? Ya. Sudah ya? Sekarang dari video tadi, kita sekarang berdiskusi. Apa yang kalian tangkap dari video tadi? Coba dari angkat tangannya. Apa? Tadi tentang apa videonya? Tentang apa? Iya, pelanggaran norma. Itu tentang apa tadi? Orang yang menggunakan motor tidak memakai helm. Ya, itu melanggar norma ya. Terus tidak membawa apa lagi? Iya, tidak membawa surat-surat. Nah, kalau dari kalian, kalian ada yang masih kecil sudah membawa motor. Nah, itu namanya juga melanggar norma ya. Yang sudah dewasa tidak memakai helm saja sudah melanggar, apalagi yang masih kecil. Nah, sekarang coba dari hasil diskusi tadi yang kalian tahu dapat itu enggak? Gambaran norma itu apa sih? Norma itu apa? Norma itu apa? Jadi dari yang video sama yang kalian baca tadi di buku. Ya, norma jadi norma itu sebuah aturan ya betul. Jadi norma itu sebuah aturan. Nah, aturan yang mengatur kita untuk hidup secara tertib dan damai. Nah, sekarang untuk kelompok ada tugas kelompok ya, diskusi. Nah, berdasarkan yang kalian baca tadi. Nanti di sini ada norma agama, norma kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Ditulis apa itu norma agama dan contohnya ya. Silakan dicari terlebih dahulu. Iya.
Sudah selesai, silahkan boleh maju ya. Sama presentasikan. Ya, silahkan kepada kelompoknya, Mbak Fani. Semuanya, semua. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
damai. Ya. Terus macam-macam norma. Nah, itu tadi yang sudah kalian diskusikan dengan teman kalian. Ada berapa macam-macam norma? 5. Ada 5. Sebutkan apa saja? Ya, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan adat istiadat. Nah, yang pertama norma agama. Nah, tadi kelompok siapa yang dapat norma agama? Sini ya. Ya, kelompoknya Wisnu. Nah, jadi itu dari betul ya. Norma agama adalah aturan bagi umat beragama yang dibuat berdasarkan menurut agamanya masing-masing yang berisi perintah, larangan dan anjuran. Nah, sumber norma agama itu berasal dari apa? Iya, dari kitab suci. Kalau kita berarti kitab sucinya apa? Al-Quran. Ya, Islam Al-Quran, betul. Ya. Apa nih? Ya, itu berdasarkan agama masing-masing ya kitab sucinya. Terus tujuan dari norma agama untuk apa? Atau kalau ya tujuannya itu mengatur manusia untuk berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan atau Allah. Sanksinya apa? Sanksinya? Iya. Iya, jadi sanksi dari norma agama itu bersifat spiritual, yaitu mendapat pahala atau dosa. Contohnya, yang tadi pagi sholat subuh, cung. Yo. Ya, berapa anak? Masih Ihsan, Wisnu, Ziyad, Atta, Ziza, Siva, yang lain belum. Nah, yang lain besok sholat subuh ya. Oh, Iqbar sholat ya, bagus. Sholat apa gambar? Sholat bu. Iya, besok sholat Iqbar. Nah, itu artinya contohnya ya di norma agama itu sholat 5 waktu. Jadi kalau kalian meninggalkan sholat 5 waktu akan mendapat sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya apa itu? Dosa yang betul ya. Terus kalau kalian menjalankan dapat pahala ya. Selain sholat 5 waktu dapat lagi menghormati orang yang lebih tua ya. Ke orang tua yang kalian ketemu di jalanan ya. Bicaranya yang sopan. Ke bapak ibu guru juga. Terus menyayangi yang lebih muda. Nah, artinya ke adik kelas kalian kan lebih muda ya. Itu disayang ya. Jangan dilecehkan. Terus dia apa lagi? Dipalaki ya. Ada yang malaki? Ada yang sholat malaki? Enggak kan? Ya. Terus berbakti kepada orang tua. Tidak berperilaku yang merugikan orang lain. Itu untuk norma agama. Terus yang kedua ada norma kesusilaan ya. Nah, contohnya dari norma kesusilaan yang pertama ada apa contohnya? Bersikap jujur. Terus ya, menghargai sesama manusia. Terus itu norma kesusilaan, bersikap jujur dan adil, menghargai sesama manusia, tidak mencuri dan tidak memfitnah, menolong orang yang membutuhkan. Jadi kalau ada teman kalian yang membutuhkan itu ditolong ya, jangan dibiarkan. Nah, norma kesusilaan itu apa? Aturan hidup yang bersumber dari hati. Ya, dari hati nurani manusia. Sumbernya itu ya berasal dari hati nurani manusia. Tujuannya apa sih norma kesusilaan? Iya, mengarahkan manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Sanksinya sosial, sama manu atau iya betul, sanksinya itu sanksi sosial. Dari diri sendiri ada rasa bersalah, malu, dan penyesalan. Nah, kalian habis
bertengkar sama teman kalian, mesti ada rasa masalahnya ya. Nah, itu berarti masuk ke dalam norma kesusilaan. Selanjutnya yang ketiga ada norma kesopanan. Nah, apa itu norma kesopanan? Aturan yang timbul dari pergaulan atau kebiasaan sesama manusia ya. Dari kebiasaannya kalian ya, sumbernya dari kebiasaan, pergaulan, tata krama dan etika. Tujuannya agar bertindak sesuai dengan tata krama dan sopan santun. Sanksinya tidak disukai ya. Sanksinya itu bisa ditegur, diperingatkan, dikucilkan atau tidak disukai ya. Dikucilkannya itu ya, misalkan gak ditemani, nah itu namanya dikucilkan atau tidak disukai. Nah, contoh dari norma kesopanan apa aja? Yang pertama, ketika bertemu orang lain. ya, terus ya, terus mengucapkan ya berkenaan dengan sopan, mengucapkan terima kasih. Iya, mempersilakan yang lebih tua untuk mendapatkan kursi minoritas di kendaraan umum. Jadi ketika kalian di bis ya, besok nanti naik bis, terus ada orang tua, bapak-bapak apa ibu-ibu berdiri nggak kebagian kursi. Kalian lagi duduk. Nah, kalian mau berdiri nggak? Berdiri ya. Dipersilakan untuk yang lebih tua untuk duduk. Apalagi kalau lihat ada ibu-ibu lagi hamil. Nah, di dalam bis itu kan kasihan ya kalau berdiri. Itu harus dipersilakan duduk ya. Terus norma hukum. Yang keempat, norma hukum itu apa? Yuk yang tadi dapat norma hukum. Aturan yang dibuat oleh lembaga yang Ya, jadi norma hukum itu aturan yang dibuat oleh negara ya. Tujuannya itu untuk melindungi kepentingan manusia. Nah, sumbernya ya dari undang-undang dan peraturan pemerintah ya. Ya, jadi ada undang-undangnya. Ketika kamu melanggar, nanti contohnya kayak misalkan mencuri, nah nanti ada hukumannya, di penjara. Itu berdasarkan undang-undang. Tujuan dari norma hukum itu apa? Ya, untuk menciptakan keadilan. Terus sanksinya? Ya, sanksi norma hukum itu bisa penjara, bisa denda, dan bisa hukuman mati tergantung kejahatan yang dilakukan ya. Terus contoh dari norma hukum apa itu? Membayar pajak. Terus ya, terus ya, yang pertama wajib membayar pajak. Terus tidak boleh mencuri atau merampok. Terus mematuhi rambu lalu lintas. Tidak boleh melakukan
kepercayaan. Tujuannya apa? Untuk untuk kelestarian dan rasa hormat terhadap leluhur. Nah, sanksi dari norma adat apa? Teguran dari tokoh adat, denda Iya, sanksinya itu bisa teguran dari tokoh adat, denda, atau dikucilkan. Contohnya dari norma adat apa? orang bakar dilarang menikah dengan Harga yang sama. Ya, terus tidak boleh berkata-kata dalam kebenaran. ya, intinya kalau norma adat itu lebih ke acara perayaan adat ya. Misalkan dari orang tua kalian itu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu namanya norma adat istiadat. Ya, kayak itu yang pertama, orang Batak dilarang menikah dengan marga yang sama. Marga yang sama apa artinya? Marga itu kayak keturunan yang sama. Iya, soalnya mungkin orang Batak itu namanya itu masih menggunakan marga ya. Nah, selanjutnya itu contoh penerapan norma di lingkungan sekolah. Ada apa aja? Ya, terus yang kedua, ya itu masuk norma kesusilaan. Terus yang ketiga, ya itu norma. Ya, nah jadi di lingkungan kita sekolah juga harus menerapkan norma tadi ya. Contohnya itu ada norma kesopanan dan hukum, berbaris dengan rapi ketika upacara. Nah itu masuk ke norma kesopanan. Artinya sopan gimana? Berarti menghormati guru, bukan guru saja, menghormati upacara. Menghormati negara kita ya, Indonesia, karena bendera kita kan mau dikibarkan ya ketika upacara. Mengibarkan bendera ya, masa sambil duduk ya, nggak mungkin kan? Nah jadi harus berdiri dengan rapi ya. Itu juga sebagai tanda penghormatan kita kepada para pahlawan dahulu ya. Terus menghormati guru dengan berdiri saat guru masuk kelas. Intinya menghormati guru. Nah, itu masuk ke dalam norma apa? Menghormati guru. Norma kesusilaan ya. Norma kesusilaan yaitu berasal dari sumbernya apa tadi norma kesusilaan? Dari hati nurani ya. Nah, kita sudah ya belajar materi tentang norma tadi. Nah, kita simpulkan dan refleksikan. Kesimpulannya, norma itu apa? Iya, aturan hidup bersama. Intinya norma adalah aturan hidup yang menciptakan agar tercipta sebuah ketertiban atau keamanan. Ada 5 jenis norma apa aja? Ya, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum dan adat, istiadat. Nah, untuk sekarang kalian lihat di lembar yang tadi, lembar kerja yang tadi ya. Di sampingnya kan masih ada pertanyaan ya. Pertanyaannya apa? Ya, tuliskan satu contoh penerapan norma yang kamu lakukan hari ini. Kalau tidak hari ini ya kemarin. Coba satu contoh. Di lingkungan sekolah kalian sudah melakukan apa? Ya. Apa coba ya? Diskusi aja diskusi. Contoh penerapan norma yang sudah kalian lakukan di sekolah apa? Tinggal ditulis aja. Kesopanan berarti kalian sudah melakukan apa? Tulis aja. Satu nggak apa-apa.
dibagi sudah itu. Dibagi sekalian sudah melaksanakan. Bebas coba dari sini Bu Guru pengen dengar jawabannya berdasarkan yes no. Ya, sopanan, kerja bakti, dan saling tolong menolong ya. Terus kata apa kata? Iya dibaca semua. Iya, terus terus lakukan saja. Ya, betul. Coba dibacakan, Mbak. Ya, ya semuanya